سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Semoga kita diberikan hati yang pandai bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan dan Allah telah hadirkan dalam hidup kita. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kita hadir lagi dalam satu acara, yaitu obrolan santai Gus Fatih. Obrolannya santai, tapi nanti semoga apa yang kita obrolkan itu bernilai dan menambah ilmu bagi kita. Amin. Yang semoga itu menjadi jalan bertumbuhnya kesadaran kita, yang kemudian menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sampai nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa nih yang mau dipertanyakan? Mungkin dari Bain ini Pak Karyono namanya. Nah, Iya. silakan kalau ada pertanyaan Pak Karyono, monggo. Insya Allah, Ustadz, saya mau tanya ini, bagaimana momentum puasa Ramadan kita ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita secara sempurna sehingga kita mendapatkan seperti yang umumnya, mendapatkan harapan seperti yang dikatakan malam Lailatul Qadar gitu. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau kita mengacu kepada satu ayat yang pastinya banyak yang hafal ya, surat Al-Baqarah 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan sebenarnya satu ayat yang kemudian pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya kenapa kita harus puasa di bulan suci Ramadan, yaitu puncak daripada apa yang kita lakukan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa, kan gitu. Nah, yang perlu kita pahami sekarang ini adalah memahami ayat itu gitu. Dan memahami arti puasa itu apa dan saum itu apa. Itu yang kemudian harus kita pahami, karena arti dari puasa dan saum jelas berbeda. Nah, banyak orang mengartikan disebut siam sama dengan puasa. Bukan. Jadi kalau kita kemudian mau mengkaji lebih dalam, arti puasa sebenarnya itu bahasa dari Pali namanya, yang artinya puasa itu adalah kita berada di keluhuran, kita berada di dalam kondisi keluhuran atau posisi di puncak kesadaran. Nah, itu arti puasa. Makanya indikasi diterima atau tidaknya puasa kita sebenarnya yaitu apakah puasa yang sudah kita lakukan selama 30 hari di bulan suci Ramadan itu sudah mengantarkan kepada kita pada nilai keluhuran. Artinya kalau keluhuran berarti bab akhlak. Nah, banyak di antara kita kemudian tidak mau mengevaluasi, sehingga sudah berapa lama kita berpuasa, bertahun-tahun kita hidup, kemudian berapa tahun kita puasa, tidak mau mengevaluasi apakah puasa tahun kemarin sudah mengantarkan kita kepada nilai-nilai keluhuran dalam diri atau belum.
atau hanya terjebak kepada ritual puasa dan seremonial secara tahunan itu, ya kan? Kalau kita kemudian melihat fakta di Indonesia khususnya, itu kan nanti ada seremonial tertentu di bulan Ramadan, ya, ada buka bareng, terus nanti puncaknya setelah puasa itu ada lebaran, yang kemudian kita fokusnya adalah lebaran itu ya kita makan enak gitu kan, kemudian baju baru gitu dan lain sebagainya. Itu kan yang kemudian kita harus pahami kan, bahwasanya bukan itu. Jadi kalau kita kemudian puasa kita diterima oleh Allah, maka kita ada dampak kepada akhlak kita, yang artinya misalkan dulu pemarah, sekarang sudah tidak lagi pemarah, dulu pelit, sekarang lagi lebih dermawan dan lain sebagainya. Itu berarti posisi puasa kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang disebut takwa sebenarnya adalah dampak daripada kita bertumbuh kesadarannya, sehingga dengan tumbuh kesadarannya kita dengan sadar juga menjalankan perintah, ikuti dengan menjauhi larangan. Dengan kata lain, arti takwa itu kan sebenarnya karya kita di dunia kan, karena dengan kita bertakwa kita kan berkarya untuk menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, ikuti dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu artinya kan dalam kehidupan nyata, artinya kita berkarya dalam kehidupan nyata, melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi begitu. Arti puasa berarti diterima tidaknya puasa kita adalah apakah puasa yang sudah kita lakukan selama 30 hari itu mampu mengubah karakter atau akhlak kita jauh lebih baik atau samo. Kalau kita masih kemudian dari sebelum puasa dengan sesudah puasa sama, maka itu indikasi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu memang sangat penting kita untuk mengevaluasi puasa kita setiap hari gitu. Mungkin itu, Pak. Ya, ada yang lain? Dalam cerita kalau kita melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan sempurna, artinya membekas, Ustaz, ya. Setelah habis Ramadan akhlak kita menjadi lebih baik. Harusnya seperti itu. Gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita samo baik dengan sebelum dan sesudah puasa, berarti ya kita hanya sebagaimana Rasul, kita hanya menjalankan puasa sekedar menahan lapar dan haus saja. Gitu. Itulah yang dikatakan Allah tuh di akhir puasa dia tuh la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, itu maksudnya. Betul. Jadi ada dampak kita berada dalam nilai-nilai keluhuran. Puasa tadi, arti puasa tadi dari bahasa Pali yang itu nilai keluhuran gitu. Nah, berarti ada nilai-nilai akhlak yang akhlakul karimah namanya. Tapi kalau kita tidak ada di situ, maka ya berarti puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi sebenarnya. Begitu. Ada lagi? Ini mungkin nih. Mic-nya itu. Gantian. Ini Bapak Tatang namanya? Tatang Juwana. Tatang Juwana, tapi orang Sekayu. Bukan orang Palembang. Bukan orang Sunda gitu. Mungkin keturunan ya? Turunan. Keturunan. Jadi ada Sumateranya, ada Jawa Baratnya. Berarti Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Jadi gini, Tan. Kalau saya lebih bertanyanya ke arah ini, Tan. Ini untuk diri saya, Tan. Gimana cara ngatasinya, Tan? Itu untuk ibadah, termasuk puasa. Itu supaya kita ini tidak memaksakan, tapi harus dari dalam kesadaran timbul itu bahwa kita harus beribadah secara ikhlas, istilahnya, secara ikhlas. Ini saya ini kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang terpaksa.
kadang-kadang semangat, kadang-kadang kurang semangat. Nah itu sering nak ngatasi, jangan sampai secara maksudnya pemaksaan itu kan. Jadi kalau kadang subuh itu banyak arah malas, tapi dikerjakan secara memaksa kan. Nah jadi saya itu gimana cara ngatasi itu kan. Iya, ini makanya kita pentingnya belajar kesadaran, meniti ke dalam diri. Makanya itulah arti kesadaran itu kan kita menjadi orang yang sadar. Artinya melakukan segala sesuatu apapun dalam keadaan sadar. Bukan karena paksaan, bukan karena dorongan dari luar, ya kan? Kalau bab ibadah bukan karena takut neraka, bukan kepengen surga, gitu kan? Atau banyak diantara kita itu kan, khususnya bulan Ramadan, kita kan mengejar yang namanya pahala. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadikan sebenarnya kalau kita mau sadar melakukan ibadah itu kan karena terpaksa, karena kita menginginkan sesuatu gitu loh. Artinya misalkan kita bekerja karena ada janji upah, kemudian kita mau bekerja. Tapi kemudian seandainya ada lowongan pekerjaan, kemudian tidak diberikan gaji, saya pastikan dia pasti tidak mau bekerja, gitu kan? Artinya kalau kita mau kesadaran dari sudut pandang kesadaran, sebenarnya kalau kita masih kemudian melakukan segala sesuatu, khususnya ibadah, total ibadah itu, misalkan sekarang ini puasa di bulan suci Ramadan atau sholat segala macam. Kalau kita kemudian merasa terpaksa, itu sebenarnya kita tanda belum sampai pada kesadaran, belum menyadari apa yang kita lakukan, dan belum tahu apa yang kita lakukan secara hakikatnya, gitu. Karena kalau kita kemudian mau mengkaji lebih dalam lagi seperti itu kan sebenarnya seluruh perintah maupun larangan itu kan bukan untuk Allah. Walaupun ada perintah sholat, ada perintah misalkan puasa, ada perintah sedekah, ada perintah apalagi zakat, ya haji segala macam yang itu adalah merupakan perintah ibadah, itu kan sebenarnya bukan untuk Allah. Itu dulu yang perlu disadari. Untuk siapa? Ya lagi-lagi tidak bukan kecuali demi kebaikan manusia itu sendiri, gitu. Karena kalau kita kemudian sadar, Allah kan tidak perlu apa-apa, Sang Maha segalanya. Kalau mau materi tidak mungkin, gitu. Kalau ada perintah sedekah, apakah Allah kemudian kekurangan hartanya? Ya tidak mungkin, karena Dia adalah yang Maha Kaya. Kalau kemudian ada perintah sholat, apakah kemudian dengan sholatnya seorang manusia bertambah kemuliaan Allah? Itu juga tidak. Artinya kita harus sadar itu dulu, bahwasanya segala sesuatu baik perintah maupun larangan yang disebut kategori takwa tadi, kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kita sadari bahwasanya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Artinya, contoh misalkan bab perintah sholat, ada perintah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah memerintahkan itu, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tapi kan kalau kita mengkaji dari ayat ini, faedah atau keutamaan sholat itu untuk siapa? Kan untuk manusia, yaitu supaya manusia itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kita kemudian malas sholat, iya berarti kan kalau kita mau sadar, berarti kan dengan sendirinya berarti kita tidak sayang terhadap diri sendiri, kan gitu. Itu kenapa malas? Karena kita masih beranggapan sholat itu adalah satu kewajiban Tuhan, satu kewajiban kita terhadap Tuhan, sehingga kita namanya kewajiban mau tidak mau harus dijalankan. Karena ada ancaman kalau tidak menjalankan, ada dosa, kan gitu. Itu berarti terpaksa, jelas. Tapi kalau kita kemudian sadar bahwa sholat adalah perintah Tuhan untuk kebaikan diri kita,
Maka lambat laun menjalankan itu bukan karena kewajiban tapi sudah sampai kepada kebutuhan kita. Karena apa? Ya karena kita memang perlu sholat. Supaya apa? Supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu. Jadi memang langkah awal ya, supaya kita kemudian bisa ikhlas menjalankan apapun yang diperintahkan Allah dalam hal ibadah ataupun yang lainnya atau hubungan sosial. Kita yakini bahwasanya Allah tidak perlu apa-apa walaupun dia memerintahkan. Justru dengan perintah itu Allah sayang kepada makhluknya, khususnya manusia, sehingga diperintahkan supaya kamu menjadi manusia yang lebih baik, yang bahagia, yang selamat. Lagi-lagi perintah dan larangan semata-mata demi kebaikan manusia itu sendiri. Nah, berarti nyambung ke yang tadi, kembali ke yang tadi. Kalau kita malas, berarti kan tanpa sadar kita sudah tidak sayang terhadap diri kita sendiri, karena segala perintah dan larangan untuk kebaikan diri kita sendiri. Begitu. Jadi jawabannya adalah mulailah belajar kesadaran. Artinya melakukan segala apapun itu sadari bahwasanya kita lakukan itu, yang kita lakukan itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Gitu. Nah ini jadi menurut ini, kalau menurut yang ini Ustaz tadi, sekarang secara syariatnya kita kerjakan itu ibadah itu. Iya. Nah tapi dengan secara keterpaksaan. Nah itu hukumnya apa Tan? Kalau cara ini kita ibadah kita jalankan, kita kerjakan, tetapi masih ada di dalam diri ini memaksa. Nah itukah apa itu sudah ibadahnya sudah benar ya atau belum itu Tan? Ya kalau kemudian ibadahnya benar atau belum ya jelas belum benar. Tapi kalau kita bicara salah atau tidak ya tidak salah. Gitu, karena dalam proses kita menuju kepada yang lebih baik itu kan ada namanya latihan. Bagaimana mungkin kita misalkan ada perintah sedekah, kemudian karena kita belum ikhlas, kemudian kita tidak melakukan sedekah. Alasannya untuk apa sedekah kalau tidak ikhlas, kan gitu. Ya artinya kalau kita kemudian tahapan ini, maka itu perlu latihan namanya. Artinya sekarang ikhlas tidak ikhlas maka lakukan. Maka kemudian mencapai ikhlas itu nanti sekarang ini misalkan melakukan sedekah belum ikhlas, ya lakukan itu. Untuk mencapai nanti kalau sudah kemudian bertambah kesadarannya dengan sekarang ini misalkan melakukan walaupun belum ikhlas, lama-lama menjadi ikhlas. Tapi kalau kita kemudian nunggu ikhlas ya justru itu tidak akan sampai kepada keikhlasan itu karena tidak ada latihan. Sama dengan sholat, untuk apa sholat kalau tidak ikhlas? Ya jangan seperti itu juga, artinya sekarang seandainya kok terpaksa, ya enggak apa-apa, bagus juga gitu. Atau kita misalkan sholat masih berbuat keji dan mungkar, ya enggak apa-apa, lakukanlah sholat. Itu kenapa ada satu kisah sahabat Rasulullah ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu si Fulan bin Fulan itu sholat, tapi masih berbuat judi, minum-minuman, bagaimana ya Rasulullah? Ya enggak apa-apa, teruskanlah sholatnya. Nanti kalau sholatnya sudah benar, maka dengan sendirinya judinya, mabuknya itu akan berhenti. Artinya kalau sudah sampai kepada sholatnya yang benar, itu otomatis perbuatan keji dan mungkarnya akan berhenti. Gitu. Artinya kalau kemudian sekarang ini kita merasa belum ikhlas, maka jangan berhenti untuk berbuat baik atau beribadah, lakukanlah terus. Nanti lama-lama ikuti dengan kemudian kita belajar maka akan sampai kepada makom keikhlasan, yaitu bukan dari dorongan dari luar, tapi dari dalam kita melaksanakan apapun yang diperintahkan, baik itu berupa ritual ibadah atau yang lainnya dengan kesadaran. Nah itu ya makom ikhlas tadi. Jadi ikhlas adalah berbuat baik itu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kan ada ayat itu kan. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Artinya kalau Allah berbuat baik kan tidak berharap balasan. Atau kita belajar dari kebaikan semesta. Contoh matahari. Apakah pernah kemudian
kepengen disinari, kan tidak. Apakah kemudian pilih-pilih terhadap ini orang yang tidak sholat kemudian tidak dikasih sinar matahari, kan tidak. Artinya kalau kita kemudian sudah merasa ikhlas, parameternya adalah kita melakukan segala sesuatu apapun itu, kebaikan baik ibadah maupun kebaikan sosial, tidak lagi berharap balasan terhadap apa yang kita lakukan. Itu namanya ikhlas, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah tidak mungkin gitu menciptakan, memberikan rezeki kepada kita kemudian kepengen balasan, oh kamu kayak bulan puasa balas lagi rezeki. Enggak. Kan kebanyakan manusia, kalau kita masih manusia kan berbuat sesuatu karena ada motivasi kepengen balasan gitu. Apalagi ya termasuk bab ibadah, misalkan kita kok ibadah itu masih kepengen balasan pahala, itu sebenarnya kalau kita mau dari sudut pandang keikhlasan ya belum ikhlas, karena kita masih berharap balasan gitu. Begitu ya. Dan perlu diketahui bahwa saya tidak perlu kita mikir balasan. Sebenarnya ada satu hukum semesta yang disebut tabur tuai. Barang siapa menabur pasti dia akan menuai. Itu juga dikuatkan dalam surat Al-Isra ayat 7. Inahsantum ahsantum li anfusikum wa inasatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat kepada orang lain, itu kamu akan mendapatkan buah daripada kejahatanmu itu. Artinya sebenarnya tanpa diminta pun kita akan tetap dapat balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, termasuk kebaikan. Jadi walaupun kita tidak berharap balasan pahala, balasan surga, itu otomatis sebenarnya tanpa kemudian harus diminta, kalau kita kemudian sadar itu gitu. Jadi ya belajar mulai sekarang, sadari begitu kita melakukan kebaikan sesama atau kemudian ritual ibadah, maka berusaha untuk tidak lagi saya melakukan puasa misalkan supaya dapat pahala sebanyak-banyaknya, saya melakukan sholat pengen pahala juga, pengen surga juga, enggak. Nah, belajar di situ, belajar sadari bahwasanya walaupun tanpa kemudian kita minta, hukum semesta akan berlaku. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu, ya? Yeah? Paham ya? Paham. Ya, sambil makan. Yeah. Santai, kita kan santai, kan tegang gitu. Iya. Yeah. Nah, terus ada lagi. Allahu Akbar. Ini tentang rezeki kan. Rezeki yang berkah itu rezeki yang gimana kan? Kadang kita ini cari rezeki, cara mencarinya halal. Tapi itu apakah halal itulah sudah tingkatan berkah atau belum kan? Soalnya banyak macam kan. Kalau kita misalnya kerja kuli, kerja kuli ini menurut saya itu tingkatannya halal. Tapi untuk berkah itu aku rasa belum itu kan. Kalau kita tidak didasari mensyukuri. Nah, mensyukuri juga itu sekedar ucapan. Nah, mensyukuri yang sebenarnya itu gimana kan? Soalnya kita ini masih di tingkat masalah rezeki, aku carinya halal, berdagang halal. Tapi itu caranya kan, cara mencarinya. Tapi untuk tingkat berkahnya, apa itu sudah berkah atau belum itu kan? Aku masih ini. Ya. Nah, ya, kita harus pahami dulu arti berkah itu apa kan gitu kan. Ya. Kita harus tahu dulu itu artinya berkah itu apa. Artinya berkah kan bertambah kebaikan. Arti berkah itu bertambah kebaikannya. Artinya kalau kita mendapatkan rezeki kemudian tidak bertambah kebaikannya, maka itu termasuk yang belum berkah. Misalkan habis kita, contohnya misalkan nguli itu kan bekerja keras lah katakan ya, kemudian dapat gaji atau hasil, itu kan halal menurut syariat. Tapi apakah berkah atau tidaknya ya tergantung kemudian setelah dapat rezeki itu apakah ada kebaikan yang bertambah. Misalkan untuk nafkah anak istri, untuk kebutuhan yang lain, untuk sedekah, itu jelas berkah.
Tapi kemudian kalau kemudian kita kok habis kajian kita teler, ya minum-minuman keras barang itu kan sebenarnya sudah itu pasti tidak berkah, walaupun yang cara nyarinya itu halal ya. Makanya Rasulullah bab rizki itu ada dua, bagaimana kita mendapatkan, kemudian outputnya seperti apa, kan gitu kan. Bab rizki itu ada dua, input dan output. Bisa dikatakan halal, inputnya jelas tidak melanggar syariat, kemudian outputnya nah kemudian itulah jadi nilai keberkahan gitu. Artinya kalau kita mendapatkan halal kemudian outputnya tidak melanggar syariat, ya itu termasuk tidak berkah. Termasuk caranya, misalkan caranya kok maling, ya, itu kan dilarang dalam agama untuk sedekah, ya termasuk tidak berkah karena mendapatkannya sudah melanggar, ya gitu. Walaupun outputnya adalah benar, maka yang disebut nanti keberkahan itu adalah inputnya, bagaimana cara kita mendapatkan, kemudian cara penggunaannya. Nah itu kategori bagaimana supaya rizki yang kita dapatkan berkah. Dan berkah bukan masalah jumlah. Ini garis bawah juga, berkah itu bukan masalah jumlah. Berkah itu adalah ya tadi menambah kebaikan dan mencukupi gitu, mencukupi. Jadi sedikit yang mencukupi dan menambah kebaikan namanya berkah. Banyak kemudian tambah susah, pala pening, pala diri tidak bahagia, nah, itu juga tidak indikasi tidak adanya keberkahan dalam diri kita ya. Gitu. Siapa lagi tuh? Udah. Ada lagi? Ada lagi ya? Wih, banyak ini, panjang ini. Ini berapa menit ini? Yuk. Berapa menit lagi dibutuhkan? Langsung. Masya Allah. Ya, saya dulu pernah belajar, Ustaz. Kalau di fikih itu Rasulullah itu mengajarkan carilah rezeki itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi saya lupa, Ustaz. Apa itu? Artinya rezeki yang halalan, thayyiban, jadi dan jamilah. Maksudnya yang halal, thayyiban tuh yang bagus cara mencarinya. Nah, udah tuh yang cantik caranya mencari. Ibarat tawon itu dia nyari rezeki, tapi bunga yang disedot itu tetap jadi buah yang bagus, tidak ngerusak. Benar. Dan dia menghasilkan madu tawon tadi, madunya juga jadi obat. Itulah yang mungkin mendekati keberkahan itu tadi. Benar. Itu penyempurna, bukan pertanyaan. Itu penyempurna. Itu penyempurnaan. Artinya itu. Apa yang kita dapat, caranya dan outputnya, kayak gitu. Itu penyempurnaan. Terus apa lagi? Itu sudah, itu kita ini Ustaz ya. Tadi sudah dibicarakan soal bab sholat. Memang Ustaz tadi sudah katakan sholat itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Istilah kata kita manusia mau sholat mau enggak Allah tidak rugi. Tapi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ikmali sholat, bukan kerjakan sholat, akimi sholat, berdirikan. Nah sedikit Ustaz nanya, maksud berdirikan sholat yang diperintah Allah tuh, berdirikan tuh bagaimana penjabarnya Ustaz? Iya, jadi kita juga harus tahu sholat secara hakikat ya. Kalau sholat secara syariat kan jelas diawali dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah kita harus naik lagi pengertian sholat itu apa. Sholat dalam artian hakikat adalah menyatu, gitu. Menyatu dengan siapa? Menyatu dengan Tuhan, gitu. Artinya yang disebut diri karena sholat artinya kita kemudian bisa menyadari kebersatuan kita dengan Tuhan itu di setiap waktu, di setiap saat. Bukan hanya pada saat misalkan sholat maghrib, Allahu Akbar, selesai 3 rakaat sudah selesai. Ibaratnya setelah selesai kita kemudian boleh ya setelah sholat kumpul-kumpul di teras masjid gunjing orang. Itu kan sebenarnya
orang yang belum mendirikan sholat karena dia tidak sadar, dia sudah tidak sadar juga bahwasanya ada Tuhan di setiap saat yang kemudian menyelimuti kita, karena kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada, dan dia tidak sadar. Nah itu maksudnya. Jadi yang disebut mendirikan sholat adalah menyadari kebersatuan kita dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, di setiap saat. Artinya membawa sholat setelah sholat. Nah gitu, membawa sholat yang ritual, misalkan karena kita di agama Islam ada kewajiban 5 waktu sholat, artinya bagaimana kita membawa sholat yang ritual itu di setelah sholat. Artinya kita disadar kebersatuan kita, adanya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Nah kalau kita kemudian sadar itu, maka otomatis akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keji dan mungkar itu tadi Ustaz. Iya, keji artinya adalah melanggar larangan Allah, hukum-hukum Allah. Mungkar itu tidak melaksanakan Ustaz. Iya, mungkar itu enggak. Mungkar itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Gitu. Itu yang disebut keji dan mungkar. Makanya harus dipahami dulu. Keji dan mungkar. Mungkar misalkan kita nipu gitu kan, atau mendolimi orang, itu kan bab pelanggaran terhadap hukum norma, hukum sesama manusia. Sementara keji itu kan pelanggaran terhadap larangan-larangan Tuhan. Masya Allah. Gitu. Oh jadi sadar kalau kita ini kalau sholatnya diterima oleh Allah, berarti itu tadi Ustaz ya, terhindar dari perbuatan keji, keji dan mungkar, dan terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz. Otomatis harusnya seperti itu. Itu yang disebut mendirikan sholat. Artinya mendirikan adalah secara hakikat tadi harus mengartikan secara hakikat bahwasanya kita menyadari kebersatuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun, artinya di setiap saat, bukan di waktu kita melaksanakan misalkan ritual ibadah sholat maghrib atau subuh atau duhur, bukan itu. Itu kan sekedar ritual ibadah. Sementara yang sholatnya semuanya ya kita sholat setelah sholat. Masya Allah ya. Ya gitu, artinya kita sholat bukan berarti iya, menyadari kebersatuan kita terhadap Tuhan itu, sehingga kita membawa dalam diri itu, mewarisi sifat-sifat ketuhanan. Sehingga saya pastikan kalau kemudian orang yang bisa mendirikan sholat, tidak mungkin setelah sholat ritual kemudian muncing kejelekan orang lain atau berbuat zalim kepada orang lain. Pasti tidak akan terjadi, karena dia sadar ada Allah yang senantiasa bersamaku dimanapun saya berada. Itu yang mendirikan sholat ya, bukan mendirikan itu sholat ritualnya. Iya. Insya Allah Ustaz. Aduh, luar biasa nih. Kita mau latihan ini. Mudah-mudahan sholat kita ke depan, tambahnya umur bertambah terus kita belajar. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, terutama tentang bab sholat. Iya. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini bermanfaat. Amin. Pada pemirsa lainnya ya, di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan ini penuh dengan berkah. Amin. Dalam bulan Ramadan ini sesuai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Ustaz, banyak yang saya tanyakan. Kalau ada yang teman mau tanya. Oh gitu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya, sudah. Kita untuk obrolan kali ini cukup katanya kan. Artinya nanti disambung lagi. Insya Allah. Semoga ini membawa keberkahan untuk diri saya dan seluruhnya yang mendengar acara obrolan santai ini. Sehingga Allah menurunkan itu rahmatnya yang kemudian menjadi jalan hidayah, kebaikan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Dan kemudian yang kita harapkan adalah bertumbuhnya kesadaran kita, sehingga terus bertumbuh sampai pada puncak kesadaran. Dan itulah kemudian kita sampai kepada yang disebutnya Sidra Al-Muntaha, yaitu puncak kesadaran. Disitulah kita akan mengenal Tuhan secara hakiki. Nah, disitulah puncaknya menjadi manusia insan kamil, manusia yang sempurna, yang mewarisi sifat-sifat ketuhanan,
yang kemudian kita bisa berkarya di dunia ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.